Baik, saya coba mute semua ya. Salah pembelian. Beko buat turun. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'amatihi tatimmus shalihat. Alladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang memberikan nikmat yang tiada terhingga, tiada terhitung banyaknya, khususnya pada pagi hari ini kita masih diberinya oleh Allah nikmat sehat, nikmat kesempatan, di mana kita diberinya karunia oleh Allah untuk bisa mengikuti kajian-kajian ya yang luar biasa ini pahalanya dan didoakan oleh para malaikat. Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini pekan kedua, insya Allah kita akan memulai kajian dengan Ustadz Saiful Akib LCMA setiap pekan kedua, insya Allah. Beliau ini ahlinya di bidang syariat kalau nggak salah, mungkin nanti Ustadz bisa koreksi atau benarkan. Baik, Ustadz, ini grup adalah namanya grup HKI. Husnul Khatimah Institute ya. Tadinya kami mau bikin pesantren untuk para glamor ya, golongan lanjut umur, untuk pusat pelajaran bagi yang sudah mendekati akhir kehidupan. Tapi Allah berkehendak lain, pesantrennya tinggal nama gitu dan itu sudah dikelola oleh yayasan yang lain. Tapi kajian kita tetap lanjut. Tidak bisa di pesantren, kita punya Zoom yang lebih luas lagi jangkauannya sehingga lebih banyak pesertanya yang bisa bergabung di kajian-kajian yang setiap Senin pagi ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mulai acara kita, mudah-mudahan diberikan berkah dan rahmat oleh Allah. Sama-sama kita mulai dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz Saiful kami persilakan. Udah bagus, Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Bapak, Ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah Majelis Taklim KTI, Husnul Khotimah gitu, Institut HKI ya. Yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini walaupun suasana dan kondisi masih berasa di atas pesawat, alhamdulillah bisa bergabung dalam majelis ini karena tadi malam ya, baru sampai ke rumah bentar. Ya, baru sampai di rumah dan alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat karena membawa jamaah 50 orang ya, grupnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatuna wa qudwatuna, contoh teladan bagi kita semua,
yang kita berharap mampu berkurban kepada beliau agar kita layak menjadi umatnya yang berhak mendapat syafaat yang uzma. Ya rahimakumullah, sebelumnya saya mohon maaf kalau hari ini mungkin belum maksimal untuk mempresentasikan kajiannya, karena tadi malam pas sampai saya cari materinya tentang indahnya hidup bersyariah itu, rupanya masih di beberapa file gitu ya, berbuka. Dan kemudian sekedar oleh-oleh, kemarin saya ketika umroh itu, alhamdulillah bisa bersilaturahim ke seorang guru besar di Mekah yang sudah populer di kalangan umat Islam. Itu beliau merupakan Sayyid Ahmad Muhammad Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki. Nah, beliau ini sebagai guru besar para habaib. Sehingga dulu ayah beliau yang disebut dengan Buya Maliki ini dikenal sebagai tokoh ulama Syafi'i, tetapi beliau tinggal di Mekah dan kemudian banyak buku-bukunya itu juga menjelaskan tentang bagaimana perbedaan mazhab-mazhab di dalam menjalankan syariat Islam. Nah, sekelumit tentang dari beliau ini, ketika ayahanda itu Syekh Al-Maliki ini atau Al-Abbas Al-Maliki, beliau meninggal kurang lebih 2 tahun sebelum COVID. Itu yang hadir justru Raja Abdullah. Jadi takziah itu. Karena memang beliau betul-betul dibanggakan di Mekah ini, bahkan majelis taklimnya pun juga itu yang hadir dari seantero dunia, terutama kalau sedang haji atau umroh. Nah, kebetulan kemarin saya punya teman di Mekah, ketika saya ingin bertemu, beliau sedang ada acara, maka saya ikut bergabung. Alhamdulillah, sampai saya pulang dari umroh itu, dapat buku dari karang beliau semua hampir 20 eksemplar. Jadi koper saya isinya buku semua. 20 eksemplar tebal-tebal. Nah, di antaranya ini ada 2 buku tentang masalah Isra Mi'raj. Nah, ini satu, yang kedua lagi ada tentang Isra Mi'raj juga. Nah, ini makanya saya bilang udah mungkin tentang ini aja. Karena tadi kemarin waktu itu pertemuannya saya ikut kajian beliau. Dan saya sangat simpatik betul gitu ya dengan beliau, karena kemampuan zakirohnya, daya ingat dan hafalnya itu demikian rupa. Sampai beliau ketika mengadakan pengajian itu, ini sistemnya sistem diskusi seperti perkuliahan. Jadi hadir seluruh para ulama-ulama di Mekah, dan dari mulai Sudan, Eritrea dan sebagainya, termasuk Yaman, mereka semua mengadakan kajian. Nah, makanya ini katakan saya salut dengan beliau itu, dan saya sangat kagum ketika daya ingatnya yang begitu ratusan buku dia baca, dan dia ingat isinya sampai kepada penulisnya dan diskusi dalam buku tersebut. Nah, beliau bicara tentang bagaimana fenomena Isra Mi'raj itu. Maka sekarang kita akan ambil sari-sarinya. Mudah-mudahan nanti boleh kita diskusikan tentang dasar syariatnya. Dan kebetulan sebagaimana disampaikan tadi oleh MC kita, senior kita, Pak Mazwar, sebagai koordinatornya, mudah-mudahan betul-betul dikatakan HKI ya. Nah, itu mudah-mudahan amin ya. Jamaah rahimakumullah, ketika bicara masalah Isra Mi'raj ini berarti kita juga bicara tentang bagaimana dasar asal muasal syariat tentang sholat. Makanya menjadi hal yang istimewa Isra Mi'raj terjadi karena ini merupakan ketentuan tentang bagaimana ketika Isra Mi'raj itu sebagai dasar perintah sholat itu sendiri. Di mana perintah ibadah sholat di dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim ini bukan perintah yang biasa-biasa. Maka saya katakan namanya Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat dan amanat tiang agama. Kenapa amanat tiang agama? Karena dengan syarat inilah agama jadi tegak. Dan kita sadar bahwasanya ketika agama tersebut merupakan aturan. Sehingga ad-din artinya aturan-aturan. Ad-din artinya juga ketentuan-ketentuan yang baku. Sebagaimana juga dikatakan bahwasanya ad-din artinya adalah balasan-balasan. Maka kalau kita baca Al-Fatihah dengan kata-kata Maliki Yaumiddin,
Artinya Allah SWT sebagai raja di hari pembalasan. Kenapa? Karena pembalasan itu prinsipnya sesuai dengan aturan. Jadi walaupun Allah SWT zat yang maha segalanya, tapi Allah tidak akan memberikan balasan apapun tanpa ada aturan sebelumnya. Makanya dikatakan wa ma kana bidzallamil lil abid. Allah sekali-kali tidak akan berbuat zalim pada hamba-hambanya itu. Jadi kita pun dituntut sedemikian rupa. Ketika bicara masalah aturan dalam hidup ini, dalam agama, ada ketentuannya. Sehingga dalam hukum syariat kita kenal ada kata-kata wajib, ada kata-kata sunnah, ada kata-kata mubah, ada kata-kata makruh, ada kata-kata haram. Ini kenapa? Ini aturan. Gitu. Sehingga orang tidak mungkin bicara hukuman, bicara sanksi tanpa jelas aturannya. Oleh karenanya, dalam agama Islam itu bukan syarat dengan kebijakan, tapi syarat dengan peraturan. Kalau peraturan itu tidak bisa menerima kebijakan-kebijakan tanpa dasar-dasar yang lain. Walaupun nanti di akhir kebijakan merupakan salah satu ijtihadi. Maka dikatakan kenapa demikian? Karena ada kaidah mengatakan ad-daruratu tubihul mahzurat. Jadi kemadorotan itu bisa menghalalkan sesuatu yang tadinya haram. Ini aturan. Jadi tidak serta-merta, tidak ujug-ujug tiba-tiba halal begitu saja atau haram begitu saja. Ada proses aturannya itu. Nah, makanya kita katakan ketika Isra Mi'raj Allah tanamkan ini bahwa peraturan-peraturan yang menjadi asas kehidupan umat Islam adalah tentang mendirikan sholat, perintah sholat. Makanya dikatakan sebagai amanat tiang agama. Jadi kalau amanat tiang agama berarti mau tidak mau kita harus jadikan sebagai pedoman yang utuh, yang kokoh. Maka itu perintah sholat dalam hal ini tidak ada kata alasan. Ibaratnya orang ketika dibilang sholat tidak mampu berdiri, dia boleh sambil duduk. Tidak mampu duduk, dia boleh sambil berbaring. Tidak bisa berbaring juga, maka dia boleh dengan isyarat. Nggak mampu isyarat, maka ditakbirkan 4 kali. Selesai hidupnya itu. Inilah kita syariat. Makanya ketika dasar syariat sebagai tiang agama ini tentang sholat, Allah tentukan sedemikian rupa aturannya. Jadi lagi-lagi jangan kita mengabaikan, meremehkan masalah perintah sholat ini. Kenapa? Karena diperintahkannya lewat satu kasus kejadian yang mukjizat itu berupa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Nah, adapun bicara masalah waktu dan kapan ini menjadi perdebatan di antara ulama. Karena kita lihat di sini dalam dalil-dalil syariahnya, ini kita lihat yang pertama dari surat Al-Isra dan kita bandingkan dalam surat An-Najm nanti. Ini kebetulan laptop saya ini masuk terupdate kepada Windows 11. Nah, akhirnya saya masih belum hafal ini posisi-posisi untuk membesarnya. Kelihatan nggak kira-kira di situ? Kelihatan ya? Belum yang gede, Ustaz. Iya, makanya saya lagi kiri di mana tempat itu nggak ada. Masih kanan bawah nggak ada, Ustaz? Nggak ada, makanya biasanya ada. Coba saya dulu. Ini masih zoom juga. Coba lihat di sini mungkin. Biasanya tampil sini. Ya. Ya nggak apa-apa, Ustaz. Saya gedein aja. Ya. Dikecilin aja yang kirinya dikecilin aja. Ya ini. Iya. Ya, sama. Baik. Jadi yang pertama dasarnya surah Isra ayat 1. Yang pertama apa? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Nah, dari ayat ini Allah menjelaskan secara mutlak dengan kata-kata tasbih. Itu kata-kata subhanalladzi asra. Maha suci Allah SWT yang telah memperjalankan bi'abdihi dengan hambanya itu lailan pada satu malam, bagian malam. Kata lailan artinya menggambarkan tidak sepanjang malam, sebagian malam saja. Dari mana diperjalankan tersebut?
minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Nah, sebelum kita masuk pada ayat berikutnya, ini kita akan coba kupas dulu sejenak ya terkait dengan apa namanya oleh-oleh yang saya dapatkan dari Said Ahmad Muhammad Al-Maliki ini. Pertama, beliau bicara masalah kata-kata apa namanya minal Masjidil Haram. Dari mana posisinya itu? Kita tahu bahwasanya di dalam sejarah Isra Mi'raj dijelaskan bahwasanya Rasulullah SAW sedang berada di rumah Ummu Hani. Ummu Hani itu adalah kakaknya Ali bin Abi Thalib, yang itu merupakan teman kecil Rasulullah SAW. Dan setelah itu apa namanya menikah dengan Rasul. Nah, kemudian Ummu Hani ini itu terperanjat ketika mendengar atapnya itu tiba-tiba bolong, atap rumahnya. Dan oleh Said Al-Maliki beliau jelaskan bahwa di mana posisi rumah Ummu Hani saat ini di Masjidil Haram. Kata beliau itu pas tangga turunan ada tiang, yaitu di Bab Malik Fahad sekarang ini. Jadi kalau kita lewat pintu Raja Fahad, di sebelah kiri itu di samping tangga ada tiang yang warna coklat-coklat itu. Nah, itu yang dikatakan di situ. Itu sebagai isyarat. Nah, karena tidak banyak umat Islam tahu, maka dianggap biasa-biasa aja. Itu padahal itulah rumah Rasulullah SAW, Ummu Hani, ketika Rasulullah bilang dari situ. Jadi kan dari atapnya itu tiba-tiba terbongkar, terbuka, terlepas gitu kan, bolong. Akhirnya Pak Rasulullah tiba-tiba diangkat oleh Jibril lewat atap tersebut. Nah, ini jadi permasalahan para ulama itu. Apakah Ummu Hani ini sadar apa yang terjadi atau sekedar mimpi? Sehingga ketika ditanya di antara apa namanya ya yaqzoh atau bainan naum wal yaqzoh, karena dia lihat betul ketika dia bangun tersadar rupanya atapnya bolong gitu. Nah, makanya di sini kita katakan kenapa kalau gambar kata subhanalladzi asra diawali dengan kata-kata maha suci Allah. Karena kata maha suci itu menggambarkan tidak bisa kita samakan dengan kejadian-kejadian yang biasa. Oleh karenanya disebut sebagai mukjizat. Kalau mukjizat sifatnya khariqun lil adah. Jadi di luar kejadian-kejadian yang normal atau yang biasa. Nah, kemudian minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Nah, kita tahu bahwasanya antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu cukup jauh. Bahkan ketika berkendaraan onta pun bisa menempuh sampai 2-3 bulan perjalanan itu. Nah, tiba-tiba kalau Nabi Muhammad SAW dalam kasus Isra Mi'raj ini hanya dikatakan lailan, sebagian malam. Sehingga orang menganggap ini mustahil terjadi. Padahal jelas-jelas kata Allah. Dengan kata subhanallazi maha suci Allah, tidak ada yang berat bagi Allah. Tidak ada yang susah bagi Allah untuk menerapkan kehendaknya ini. Makanya dijelaskan untuk membuktikan bahwasanya Masjidil Aqsa itu beneran, Allah katakan alladzi barakna haulahu. Itulah masjid wilayah yang Allah berkahi di sekelilingnya. Kenapa dia berkahi? Karena itulah wilayah yang disebut dengan Palestina dan sekitarnya atau Baitul Maqdis. Itulah negeri atau tempat yang Allah jadikan sebagai negeri para nabi. Jadi tidak ada satu kampung dan negeri yang Allah utus nabi darinya kecuali berkah. Makanya dikatakan Al-Masjidil Aqsa adalah alladzi barakna haulahu. Itu masjid atau wilayah yang kami berkahi sekelilingnya itu. Nah, ini jangan kita lihat bagaimana ketika Allah sifatkan tentang fenomena Isra Mi'raj ini. Apa tujuannya? Linuriyahu min ayatina. Sampai di sini terjawab semua keraguan-keraguan pemikiran tentang fenomena Isra Mi'raj itu. Kenapa terjawab? Karena ada kata-kata linuriyahu min ayatina. Tujuannya adalah untuk Allah tunjukkan, kata Allah, kami Muhammad tentang tanda-tanda kekuasaan kami. Berarti logika kita tidak bisa bermain di sini. Karena sudah ada target Allah
dalam ayat ini katakan linuriyahu, untuk kami tunjukkan, kami paparkan dan kami tayangkan kepada Nabi Muhammad tentang tanda-tanda ayat kekuasaan kami. Kenapa demikian? Kata Allah, innahu huwas samiul basir, dan ketahuilah Allah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Jamaah rahimakumullah, ini sekedar pengembangan dari ayat ini. Ketika Allah sifatkan sifat as-sami dan al-basir, inilah sifat yang harus dimiliki oleh seorang manusia dalam menimba ilmu pengetahuan dirinya. Makanya nanti ada padanannya kata Sami'an Basiro ini dengan surat Al-Insan ayat 2. Yang kata apa? Inna khalaqna hal atal insani hinun lam yakun syai'an mazkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin tali faja'alnahu sami'an basiro. Berarti kita sebagai manusia ini perlu untuk menerima syariat dengan dua pola. Pola pertama, pola as-sam'u, artinya mendengar saja. Nah, kalau sifatnya as-sam'u atau sam'iyat, berarti hal-hal seperti itu tidak mesti harus bersifat empirik. Tidak mesti harus bersifat fakta di lapangan. Karena yang meyakini melalui pendengaran. Oleh karenanya, kenapa masalah hari kiamat, masalah surga, masalah neraka, masalah hisab, dan seterusnya, itu sifatnya sam'iyat. Arti sam'iyat jangan diukur dengan logika ansih. Jangan diukur dengan pandangan mata kita begitu saja. Karena hal-hal ini kita dalam syariat tersebut banyak hal-hal yang tidak mungkin dicerna oleh akal. Sehingga Imam Ali mengatakan kaidahnya begini. Laukana dinu yuqal, seandainya agama itu harus sesuai dengan akal manusia, maka masu alal khufain afdal minal masih tahtahu. Tidak mungkin mengusap di atas setiwal, atau setiwal itu sepatu besar, sepatu apanya tentara, yang diberikan, diperintahkan untuk diusap ketimbang bagian bawahnya. Nah, ketika seorang musafir, seorang pejuang dalam peperangan, menggunakan sepatu-sepatu seperti yang sifatnya seperti tentara, yang kadang sulit untuk dilepas begitu saja, harus banyak lama waktu prosesnya. Makanya kita seperti ini dibolehkan, maka diperintahkan ketika berwudu sepatu itu diusap bagian atasnya saja. Makanya kadang secara logika mustahil, artinya tidak logis. Kenapa tidak logis? Yang kotor bagian bawah, kenapa diusap bagian atas? Nah itu maka dikatakan, padahal kita setelah itu sholat dengan sepatu tersebut, nggak jadi masalah. Ini yang dikatakan laukana dinu yuqal, seandainya agama itu hanya diukur dengan logika saja. Maka jamaah rahimakumullah, kita mengenal juga ada salah seorang sahabat Nabi di Madinah, itu Ansor, namanya Khorijah binti Harith. Khorijah ini sosok sahabat Nabi yang dikenal dengan apa istilahnya, pemikiran disebut dengan rasionalis gitu ya. Jadi tidak mudah menerima syariat saat itu di Madinah kalau tidak logis, kalau tidak layak secara akal. Nah, melihat kondisi sahabat ini, Rasulullah SAW akhirnya apa? Mempersaudarakan beliau dengan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq, beliau adalah cenderung sahabat Nabi yang selalu mengatakan, apa saja yang Muhammad katakan, aku percaya. Nanti kasus Isra pun begitu nanti ini. Ini Abu Bakar, apa saja yang Muhammad katakan, aku percaya. Kenapa? Karena Abu Bakar mengatakan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Karena Muhammad tidak pernah berkata-kata dengan dasar dorongan hawa nafsu. Tetapi semua perkataannya, perbuatannya atas bimbingan wahyu Allah. Ini sosok Abu Bakar dipersaudarakan kepada Khorijah. Nah, ketika itulah terjadi adanya apa istilahnya kenetralan di dalam berpikir. Netral di sini tidak terlalu ekstrim kanan, tidak terlalu ekstrim kiri.
Oleh karenanya ketika Allah sandarkan syariat dengan kata as-sami wal basir, nah kita sebagai manusia ini punya beban, punya taklif untuk memadukan dua hal ini. Makanya beragama itu berawal harus dari keyakinan dulu. Beragama harus muncul dari kesadaran hati kita. Bahwa hati kita ini yang bersifat kebenaran, wahyu dan diri kita harus kita tanamkan ke depan. Sehingga digambarkan as-sami dengan pendengaran. Beda halnya sifat yang kedua yang Allah katakan al-basir, itu dengan analisis. Jadi pemikiran. Makanya orang-orang yang menggunakan al-basir artinya dia berupaya untuk bisa menganalisa sesuatu sebagai bahan menyimpulkan sesuatu itu. Oleh karenanya ada ayat lain dari surat Yusuf ayat 108 yang Allah katakan kul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Nah, dalam berdakwah ini apa lihat harus sampaikan. Kata Rasulullah dalam ayat ini katakan kul hadhihi sabili, katakan ya Muhammad, inilah jalanku. Di jalan inilah aku seru manusia untuk menuju Allah, mengikuti jalan Allah. Dengan cara apa? Ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Jadi Nabi Muhammad pun diperintahkan menerima syariat harus menggunakan akal beliau, kecerdasan beliau. Makanya walaupun Rasulullah SAW buta huruf, tapi beliau begitu cerdas. Sehingga kecerdasan itu masuk dalam kategori 4 sifat dasar seorang Rasul. Yang pertama adalah harus bersifat tabligh. Seorang Rasul harus mau menyampaikan apa yang diperintahkan. Kemudian bersifat amanah. Kemudian bersifat siddiq, jujur. Dan yang keempatnya harus bersifat fatona atau cerdas. Ini terkait dengan dasar syariat yang kita bilang Isra Mi'raj. Oleh karena itu ketika kita bicara masalah hal-hal yang sifatnya praktis, yang sifatnya hissiyah, yang fakta, maka harus dipadukan antara sifat as-sami dan al-basir. Nah, sebagai kesimpulannya bahwasanya para ulama, terutama para fuqaha dalam hal ini, beliau sepakat bahwa meyakini Isra-nya Nabi Muhammad SAW, Isra-nya saja, perjalanan malam hari dari Masjidil Haram Masjidil Aqsa itu hukumnya wajib ijbari, mutlak. Sementara untuk masalah Mi'rajnya, ketika beliau sudah sampai ke langit ketujuh seterusnya, nah maka digambarkan dengan ayat yang bersifat tidak mutlak, tapi sifatnya dengan hiasan. Itu contoh pada surat An-Najm Allah katakan, fa'auha ila abdihi ma'auha. Maka Allah wahyukan kepada hambanya apa yang diwahyukan pada Rasul sebelumnya. Maka zabal fuadu maro'a. Nah, di mana hati sanubari manusia tidak akan bisa mendustakan apa yang dilihat itu. Maksudnya Nabi Muhammad tidak bisa mendustakan kenyataan dalam hal ini. Apa tumarunahu ala mayara? Apakah kalian hai manusia mengingkari, membohongi apa yang dilihat Nabi Muhammad? Walaqad ra'ahu nadlatan ukhra, dan dia Nabi Muhammad telah melihatnya Jibril pada penglihatan sebelumnya itu. Kapan itu? Indah sidratil muntaha. Itu ada di sidratil muntaha, di sebuah atau di puncak langit ketujuh. Indah jannatul ma'wa, di mana tempat tersebut sebagai gambaran tentang adanya surga sebagai tempat kembali kita sebagai seorang mukmin. Makanya Rasulullah ditunjukkan penghuni surga siapa saja. Bagaimana kehidupan para penghuni surga nanti itu. Disinilah dikatakan jannatul ma'wa. Idh yaksa sidrata ma yaksa. Sehingga betul-betul sidroh itu sebagai tempat kayak semacam pohon gitu ya. Tempat surga tersebut itu yaksa artinya Pak, tunduk patuh hadir Rasulullah. Mazagol basaru wa matogo, dan ini mulai muncul perbedaan kata al-basir dan kata al-basar ini. Jadi di mana akal sehat kita tidak bisa mengingkarinya dan tidak bisa meyakini secara pasti. Makanya terjadi perbedaan pendapat sini.
Laqad ra'a min ayati rabbil kubra, dan dia telah melihat tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala, di antaranya banyak macam-macam bermasalah sifat sam'iyat itu. Ini jamaah rahimakumullah. Makanya saya katakan sebagai dasar syariat Islam, ketika perintah Tuhan turun kepada umat Islam ini, maka semuanya harus melalui tuntunan wahyu Allah SWT yang jelas. Nah, tinggal ketika bicara masalah hal-hal yang hisia, hal-hal sifatnya jasadi atau sifatnya praktis, kita harus mengedepankan dua hal tadi. Pertama, sifat as-sami, kedua, sifat al-basir. Makanya Bapak-Ibu sekalian, ketika Allah anugerahkan kita sebuah keimanan yang besar ini, maka seorang beriman darah kita harus berangkat dari keyakinan dulu. Ini benar datangnya dari Allah dan Rasulnya. Ini benar datangnya dari wahyu Allah SWT. Nah, baru setelah itu kembangkan basirah kita. Kita analisa. Sebagaimana ketika Nabi Ibrahim alaihissalam juga, beliau itu mencari Tuhan tanpa bimbingan siapapun. Tanpa arahan dari manusia manapun. Karena beliau menjadi seorang remaja, seorang pemuda yang hidup di tengah-tengah kemusyrikan rajanya dan masyarakatnya. Ibaratnya di tengah-tengah debu yang seperti itu muncul mutiara. Nah, gitu. Itu sosok Ibrahim. Jadi beliau mengenal Allah pertama bukan dengan as-sami dulu, tapi basirnya. Beliau menganalogikan itu. Kalaulah sekarang saya ini ada yang melahirkan, yaitu ayahnya, siapa yang melahirkan ayah terus sampai beliau bertanya, siapa yang melahirkan ayahnya ayah dan kakek itu? Nah, basirnya muncul di situ. Makanya hal ini kita katakan menjadi sebuah fenomena yang baik sekali kalau dalam dunia pendidikan. Sehingga kita berupaya bagaimana mengasah otak itu tentang kebenaran syariat. Makanya saya katakan kemarin ketika saya ikut pengajian di Majelis Al-Maliki itu Ahmad Al-Maliki, beliau betul-betul memberi kesempatan kita untuk menganalisa. Walaupun dia sudah ada pegangan bukunya itu, ada acuannya semua, tapi beliau memberi kesempatan untuk kita berpendapat. Karena ini sebagai satu pengembangan ilmu pengetahuan dengan basir. Tapi ketika kita sebagai seorang Muslim sudah meyakini Islam sebagai agama itu, maka kembangkan sifat sami'. Bahwasanya dalam agama Islam itu dominasi as-sam'u atau sam'iyat lebih dominan ketimbang basariyat. Di mana hal ini tertuang dalam rukun iman yang 6. Coba Bapak Ibu perhatikan. Dari 6 rukun iman itu, yang kita wajib imani, itu 4 bagian bersifat masalah sam'iyat, masalah yang gaib, baru cuma 2 bagian saja yang bersifat basir atau bersifat fakta ataupun yang bersifat hisia. Apa yang 4 itu? Yang pertama masalah kegaiban, pertama iman pada Allah. Ini gaib, bahkan Allah Maha Gaib. Makanya tidak mungkin kita mengenal Allah hanya mengandalkan basirah, nggak akan. Mengandalkan analisa kita, nggak mungkin. Karena Allah adalah zat yang Maha Gaib. Maka sam'iyatlah yang kita kedepankan untuk meyakininya. Yang kedua, beriman terhadap para malaikat. Ini pun gaib. Karena tidak ada antara kita yang pernah ketemu malaikat. Walaupun kadang-kadang orang suka mengatakan saya melihat Jibril, itu nggak mungkin. Karena sifatnya apa? Ini sifat gaib. Nah, karena ini sifatnya gaib, maka malaikat bisa menjelma jadi apa saja. Sehingga zaman Rasulullah SAW masih hidup, malaikat Jibril macam-macam bentuknya. Kan pernah kita dengar, maunya sebuah kajian menjelaskan bagaimana ketika Jibril datang mengajarkan syariat kepada umat Muhammad, beliau datang seperti seorang laki-laki gagah perkasa, yang bersih, tampan, hidupnya santun, perilakunya santun. Itulah manusia, malaikat. Kenapa? Karena digambarkan dengan sosok seorang manusia. Kadang Jibril berupa angin saja, menerpa Rasulullah dan para sahabat. Kadang Jibril juga berbentuk seperti burung dan sebagainya. Itulah malaikat, karena gaib. Ini contoh-contoh permasalahan-masalah iman kepada malaikat bersifat gaib. Yang ketiga, iman kepada hari kiamat. Ini pun gaib. Makanya orang yang tidak percaya
dengan hari kiamat berarti orang tidak menggunakan sifat sami', sifat menerimanya melalui wahyu Allah. Apalagi kalau orang menganalogikan hari kiamat dengan hal-hal yang empirik, gitu ya. Hal-hal yang nyata, sulit. Nggak bisa kita mencerna. Contoh umpamanya, kan hari kiamat itu sebagai isyarat kehidupan dunia sudah habis, berhenti. Di mana dunia hancur lebur semua. Pertanyaannya, setelah dunia hancur, kita hidup di mana kira-kira? Itu masalahnya. Sampai-sampai ada seorang analis mengatakan begini. Bagaimana Allah akan menciptakan sesuatu hancur? Nah, itu mereka bertanya. Katanya bumi, langit hancur. Kan kalau udah langit itu hancur, nggak mungkin ada lagi ekosistem kehidupan yang layak. Itu kan logika kita, basiroh kita. Adapun sifat sam'iyat itu harus apa? Karena Allah SWT berkehendak dan segala sesuatunya. Makanya Allah apa? Mengulangi ciptaan itu lebih mudah daripada mengawali ciptaan. Makanya ada kata yaumul ba'si, hari kebangkitan. Sehingga orang-orang musyrik, orang-orang yang sifatnya tidak beragama, mereka selalu mengingkari hari kebangkitan itu. Itulah hari kiamat yang bersifat sam'iyat, gaib. Yang keempat juga takdir. Ini pun sifatnya gaib. Oleh karenanya, seorang ketika percaya tentang takdir itu, yang harus dia perhatikan adalah bagaimana segala sesuatu terjadi dan sesuatu akan hilang, semua atas kehendak Allah dan izin Allah. Jadi tidak ada fenomena apapun ini yang terjadi tanpa sepengetahuan Allah. Tidak ada. Ini takdir Allah. Nah, adapun kita sebagai seorang muslim, seorang manusia juga, karena kita memandukan antara sifat as-sam wal basar itu, maka Allah bagi takdir berdua bagian. Ada takdir yang bersifat mubrom, artinya yang mutlak, seperti kematian, kehidupan, ini mutlak. Nggak ada campur tangan siapapun. Yang kedua, ada takdir sifat mu'allak, tergantung pada amal dan proses perbuatan kita. Intinya bahwa ketika 4 hal ini kita imani, ini sifatnya adalah sam'iyat, hal yang gaib. Nah, adapun yang 2 itu yang bersifat nazariyat, yang bersifat hissiyah cuma 2. Pertama, iman kepada kitab-kitab suci Allah yang Allah turunkan di muka bumi ini kita buktikan secara empirik pun bisa. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah menganalisa tentang dasar-dasar kitab suci dan tentang bentuk-bentuk kitab suci itu, silakan. Bapak Ibu telusuri dari mana Taurat itu, bagaimana akhirnya sekarang ini. Kitab Zabur bagaimana sumbernya dan kemana larinya. Injil pun demikian. Mana yang asli dan tidak asli. Al-Quran pun demikian. Makanya Allah jamin Al-Quran itu. Yang lainnya nggak ada jaminan. Kata Allah apa? Inna nahnu nazzalna al-Quran, inna nahnu nazzalna zikra, wa inna lahu lahafidzu. Kamilah yang menurunkan zikra itu sebagai peringatan bagi kita, itu Al-Quran, dan kami akan memeliharanya. Alhamdulillah kemarin ketika kami umroh sempat berziarah ke percetakan Al-Quran di Madinah. Dan alhamdulillah dapat hadiah Al-Quran. Biasanya kalau ziarah itu dibagikan. Nah, yang berbeda itu kalau dulu yang dapatnya laki-laki, sekarang semua laki perempuan boleh masuk ke dalam. Jadi sebagai informasi pada jamaah sekalian bahwa sistem peraturan Saudi sekarang sudah mulai melebur kepada keuniversalan hak. Jadi nggak dibedakan lagi, laki perempuan boleh masuk bareng-bareng. Kalau dulu di pasar aja dipisahkan. Jadi kalau ada pasar perempuan nggak boleh laki-laki masuk. Begitu pula pasar laki-laki perempuan nggak boleh masuk. Nah, sekarang ini sudah seperti metropolitan. Apakah sebagai tanda akhir zaman? Tafsirkan sendiri. Jadi begitulah seterusnya. Jadi kembali kepada masalah ini. Makanya ketika kita bicara masalah hal yang empirik, yang 2 itu hanya Al-Quran atau kitab suci bisa dibuktikan. Dan yang kedua, iman kepada Rasul dibuktikan sejarah kehidupan beliau, di mana para sahabat-sahabat beliau itu meriwayatkan kehidupan para nabi itu. Nah, ini artinya 2 hal ini kita wajib imani sebagai bagian rukun iman. Ini jamaah rahimakumullah tentang fenomena memahami ya dasar syariat dalam Isra Mi'raj. Adapun perjalanan saya rumit dalam bahasa ini saja ini. Ini sejarah singkatnya apa kejadian Isra Mi'raj itu. Secara tiba-tiba atap rumah Rasulullah bolong
Itu rumah Ummu Hani tadi. Dan Jibril turun menghampirinya sambil menarik tangan beliau untuk dibersihkan hatinya dengan air Zam-Zam. Jadi untuk menerima perintah Allah ini dibersihkan dulu hati Rasulullah. Sehingga apa? Mudah menerima. Makanya kita sebagai umat Islam, kalau hati kita kurang bersih, maka menerima syariat kadang-kadang berat juga. Kenapa berat? Ya maklum, hati masih banyak apa istilahnya? Ya bercak-bercaknya dalam hati kita itu. Banyak kotorannya. Makanya ya kemarin alhamdulillah banyak kejadian biasa kalau umroh itu, hal-hal yang unik-unik gitu jamaah. Ada salah satu jamaah ini dia selama Indonesia memang sudah membuka praktek perdukunan. Tapi saya bilang kalau Bapak mau tobat, Allah akan berikan kebaikan semua. Ternyata beliau tekad untuk bertobat. Bahkan sehari sebelum berangkat dia datang ke rumah saya dulu minta bimbingan khusus gitu ya. Nah, betul saya bilang, nanti di sana akan banyak tantangan. Yang tantangannya apa? Ya pokoknya apa yang dia jadikan keyakinan dalam hidupnya itu berupa perdukunan, itu akan ada imbalannya, saya bilang gitu. Tapi kalau Bapak tobat, Nabi mengatakan, Atta ibu minaz zambi kaman la zambalah. Orang-orang yang bertobat dari dosa tidak akan dianggap tidak akan berdosa lagi. Terus Allah nggak berdosa lagi. Akhirnya betul kejadiannya. Ketika kita ajak pertama kali datang ke Madinah itu, kita singgah di Masjid Kuba. Tiba-tiba beliau masuk sholat katanya kaki udah sakit-sakit semua, kayak digebugin. Saya bilang tahan, harus dilawan. Sampai-sampai dia bisikannya diarahkan, jangan ke situ jalannya, harus ke tempat lain begini-begini. Itu saya bilang dia bertahan dengan ingin bertobat betul dengan tulus. Sampai-sampai tadinya rambutnya di bawah leher, gondrong gitu ya. Sudah acak-acakan. Tapi setelah dia tawaf pertama, umrah pertama, kemudian dia sudah cukur botak rambutnya, udah tobat. Ini contoh. Nah, itu ketika dia sadar untuk bertobat, Allah berikan kenyamanan. Walaupun banyak dari tantangan-tantangan itu. Tapi ada satu orang lagi, dengan kesombongannya, dia merasa orang soleh udah baik gitu ya. Ketika sedang sholat, dia ke kamar mandi sendirian, temannya udah jalan duluan. Rupanya apa? Dia puter-puter nggak ketemu-temu jalan itu. Padahal dipandu dengan kalau bahasa video call gitu ya. Tapi salah, orang bilang suruh bilang ke kiri, dia bilang ke kanan, naik ke atas, dia turun ke bawah, itu balik semua. Karena itu sifat-sifat dasar itu. Nah kembali pada masalah ini, makanya ketika Isra Mi'raj itu Allah tunjukkan demikian rupa. Jibril menghampiri Rasulullah, saya menarik tangan beliau untuk dibersihkan hatinya dengan air Zam-Zam. Dalam sebuah bejana dari emas yang berisi hikmah dan iman. Nah pada saat itu Rasulullah berada di Mekah, yaitu di rumah Ummu Hani. Setelah itu Jibril mengajak yang pergi menuju Masjid Al-Aqsa, lalu menarik tangannya menuju ke langit dunia dan memberi salam kepada para penghuninya, para nabi. Nah singkat cerita, bahwa perjalanan ini perjalanan yang terpadu tadi. Makanya ketika masuk pada tataran akliyah manusia, kadang-kadang nggak logis. Bagaimana dalam sekejap malam kok Rasul bisa naik ke langit? Coba apa kendaraannya? Orang seperti katanya buruk apa? Itu artinya kilat, cepat kilat kendaraannya itu. Nah, jadi ini kita katakan satu hal yang mukjizat, makanya iman kepada takdir pada Isra Mi'raj itu tidak sembarangan orang meyakininya. Apalagi ketika kita mungkin sebagai seorang umat Muhammad ini yang kadang-kadang hidup kita hanya bersandar pada hal-hal yang empirik saja, maka nggak akan tembus dengan keyakinan masalah Isra Mi'raj ini. Saya singkat saja biar waktunya nggak terlalu panjang. Nah, apa itu Isra Mi'raj? Kata Isra dalam bahasa Arab berarti perjalanan di malam hari. Dari kata-kata asro, yusri, isro'an. Hukum mengimaninya mutlak qat'i. Tadi dari ayat tadi Al-Isra ayat 1 itu. Karena ada kata subhanallazi, maha suci Allah. Kata Mi'raj dalam bahasa Arab berarti naik ke yang lebih tinggi. Makanya surat Al-Ma'arij, surat anak tangga, makin tinggi terus. Di surat Al-Ma'arij Allah jelaskan bahwasanya bahwa para malaikat dan ruh itu mereka naik ke langit atau ke sisi Allah SWT itu kecepatannya 50.000 tahun kecepatan cahaya itu. Nah, begitu cepatnya perjalanan ini. Nah, jadi kalau Rasulullah SAW Mi'raj itu ke Sidratul Muntaha dalam sekejap malam saja, itu bisa jadi. Kenapa?
Karena ruh itu ketika dijalankan oleh para malaikat itu kecepatannya 50.000 tahun cahaya. Nah, ini kita bahasanya Rasul diangkat oleh Allah Ta'ala. Allah yang menjalankan, bukan Nabi Muhammad berjalan sendiri. Nah, dalam hal ini hukum mengimaninya bersifat zonni, tidak mutlak. Kenapa? Karena tadi Allah masih menghargai akal manusia sebagai bahan untuk syariat. Makanya ketika terjadi perbedaan pendapat dalam Mi'raj Rasul, wajar saja. Termasuk masalah hari-hari. Sebenarnya kapan sih kejadian itu? Ada yang bilang tanggal 12 Rajab, ada yang bilang 24 Rajab, 27 Rajab. Yang pastinya para ulama bersepakat bahwasanya kejadiannya pada hari Senin atau malam Senin. Nah, kayak sekarang ini. Maka saya teringat, oh ini hari Senin ya. Maka ini sedang Mi'rajnya Rasul berarti. Mudah-mudahan diri kita bisa Mi'raj semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, berikutnya. Mengapa Isra Mi'raj itu? Yang pertama dalam konteks muamalah. Ini kita bicara tentang bagaimana dasar syariatnya atau hikmah syariat dalam memahami Isra Mi'raj. Sebagai hiburan bagi perjuangan dakwah Rasulullah SAW yang telah ditinggalkan oleh dua penopangnya. Itulah Abu Thalib dan Khadijah. Kita tahu bahwasanya Abu Thalib walaupun beliau tidak sempat beriman mengakui Rasul sebagai utusan Allah dan agama Islam sebagai agama Allah, tapi beliau sebagai seorang penopang keamanan dakwah Rasul yang menjaga, melindungi dakwah Rasul. Itulah Abu Thalib, paman beliau. Sehingga dari putra Abu Thalib itulah maka Rasulullah SAW mendapat seperti istri seperti Ummu Hani dan juga sahabat setia sebagai menantunya Ali bin Abi Thalib. Adapun Khadijah jelas kita pahami sebagai wanita pertama dan satu-satunya yang hidupnya semua dipersembahkan untuk menopang dakwah Rasulullah. Inilah Khadijah binti Khuwailid. Nah, ketika keduanya sudah wafat, maka Rasul diberikan hiburan Allah SWT. Itulah dengan Isra Mi'raj ini. Maka dikatakan ketika dua sahabat Rasul bahkan sebagai orang terdekat dengan Rasulullah, Allah panggil, maka Allah berikan hiburan kepada Rasulullah sehingga Isra Mi'raj secara ruhiyah sebagai hiburan bagi Rasul. Itu setelah pasca ada namanya Amul Huzni, tahun kepedihan. Adapun konteks ubudiyah untuk ditunjukkan ayat-ayat kekuasaan Allah SWT yang bersifat gaib dan mukjiz. Tanda kekuasaan Allah itu begitu. Sifatnya apa? Gaib, nggak ada yang bisa menganalisa. Nggak ada yang bisa mencerna tanpa ada keyakinan dari Allah pada dirinya itu. Dan bersifat mujizat, sifatnya mengalahkan khariqun lil adah, tidak sama dengan fenomena biasa. Yang kedua, untuk menerima amanat perintah sholat fardu 5 waktu dalam sehari semalam. Yang nilainya itu sama dengan 50 kali, walaupun dikerjakan cuma 5 kali saja. Dan itu dijadikan sebagai tiang agama bagi kita sebagai umat Islam ini. Makanya jamaah rahimakumullah, ketika fenomena bagaimana kita memahami prinsip syariat Islam dalam konteks Isra Mi'raj ini, sifatnya harus berdasar kepada dalil yang jelas, kepada sumber hukum yang muktabar, yang dianggap layak. Maka dalam hal ini kita katakan iman kepada Isra-nya itu wajib mutlak, qat'i. Tapi kalau Mi'rajnya Rasul dari langit pertama sampai langit Sidratul Muntaha ini bersifat adalah pilihan kita atau hal yang sifatnya zonni. Maka kalau ada orang yang ingin menganalisa dengan Mi'rajnya Rasulullah SAW itu, dia harus bersihkan dulu hati dan akalnya, baru bisa nyampe. Tapi kalau dia hanya mengandalkan akalnya saja, sulit untuk menerima tentang Mi'raj tersebut. Begitulah ya singkat ceritanya atau sebagai mukadimah kita pada pagi hari ini, untuk kita bisa merenungi kembali bahwa Islam syarat dengan tatanan syariat. Islam syarat dengan tuntunan agama Allah yang berupa wahyu Allah ini. Nah, tinggal kita sebagai seorang muslim mampukah menjadikan tuntunan ini sebagai dasar keimanan dan ibadah kita semuanya. Saya kira dulu sementara, silakan saya kembalikan pada Pak Mazbar untuk kita diskusikan, kita bertanya jawab, dan juga kita saling memberikan hal yang lainnya agar paham syariat dengan penuh keindahan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Masya Allah, luar biasa.
ilmu yang masih hangat Ustadz baru dapatkan dari Mekah ya sebagiannya dan sudah di-share sama kita. Baik Bapak Ibu sekalian, silakan yang mau memperdalam atau mau mendiskusikan untuk langsung saja meng-unmute atau raise hand biar saya bisa lihat. Silakan Pak Sanusi. Oh Pak Akib sudah sampai nih sama Ibu, alhamdulillah sudah di Jakarta ya. Oh, Masya Silakan Pak Allah. Akib. Ini sama satu nama nih soalnya. Sama-sama satu marga, lain ya. Marga. Lain bahan gitu. Alhamdulillah Pak, Bapak Ibu sekalian, kami kemarin malam Pak nyampe hari Selasa malam jam 9. Alhamdulillah. Baru 2 hari masih agak flu sedikit ini. Alhamdulillah. Barakallah Pak Ustadz, oleh-oleh dari Sama-sama. ya. Jumat malam Sabtu ya. Iya. Iya. Oleh-oleh dari Mekahnya tadi luar biasa Pak Ustadz. Kita lewat gate King Fahd itu nggak ngeh itu kalau di situ ada tempat ada tiang ya. Ya tempat. Nah itu rumahnya Umi Hani yang pada saat itu Rasulullah diangkat. Subhanallah. Jadi Pak Ustadz dalam kisahnya ini Rasulullah bertemu dengan para nabi-nabi itu bagaimana Pak Ustadz ya? Ya. Ketemu dengan para nabi ada di tingkat ini di tingkat ya. Betul. Ya, baik Pak. Baik, terima kasih. Saya langsung aja ya, Pak Madlar. Silakan. Baik, terima kasih Pak Akib. Ini Akib juga. Alhamdulillah. Jadi nama saya Saiful Akib itu sebenarnya nggak ada hubungannya dengan silsilah. Kebetulan orang tuanya dapat nama dari seorang guru waktu itu, udah bilang Saiful Akib aja katanya. Oh, iya. Jadi kata Akib itu Akibun, pakai kop mestinya. Cuman kan Indonesia jadi pakai K. Oh, Akibun. Jadi kalau Akib artinya pusaka. Pusaka. Nah, jadi kalau Saiful Akib pedang pusaka, walaupun karat tajam Pak. Wah, Pedang pusaka. Nah, itu sejarah nama gitu. Pusaka. Baik, untuk masalah apa yang saya sampaikan tadi ini begini Pak. Jadi saya pun juga itu baru ngeh ya. Bahwasanya rumah Muhani itu di situ. Kita dikena penjelasan dari Sayyid Ahmad Muhammad Al-Maliki Al-Hasani itu. Makanya saya betul-betul ya mendapat satu mukjizat lah bagi saya. Kenapa? Kok ketika datang, saya hubungi teman saya di Mekah itu, tiba-tiba Ustaz, kita ada majelis ini. Oh saya ikut, jam berapa aja saya ikut. Gitu. Walaupun jamaah saya merasa kehilangan, nyariin saya. Kok Ustaz gak ada, satu malam ini gak ada. Gitu. Sampai saya datang ke kamar jam 1:30 pagi, 1:30 malam Pak. Dari sebelum maghrib saya berangkat itu. Jadi alhamdulillah ketemu para habaib. Karena kalau bahasa orang sana itu guru-gurunya para habib yaitu Abu Al-Maliki ini, ya, Abu yang memiliki ini. Masya Allah. Nah, beliau betul memahami sejarah itu Pak. Cuman masalah begini, karena pada dasarnya beliau ini kan mazhabnya Maliki Pak di Mekah. Cuma nuansa Syafi'i sebagai orang Yaman itu muncul beliau di sana. Jadi memadukan itu. Artinya secara pemikiran itu beliau memang mazhab Maliki, tapi secara praktis Syafi'inya tulen, maknanya kental sekali. Apa bedanya? Dalam mazhab Maliki itu segala ornamen-ornamen yang menunjukkan pada sejarah itu diupayakan untuk ditiadakan, dihilangkan agar jangan menunjukkan sifat kemusyrikan. Nah, pemerintah Saudi di samping Maliki juga ditambah dengan pemahaman Wahabinya, yaitu Abdul Wahab bin Sulaiman. Yang waktu itu beliau berbesanan dengan Raja Faisal waktu itu masalah. Kemudian apa? Untuk mensirnakan semua peninggalan itu. Nah, makanya ketika terjadi win-win solution istilahnya, diskusi jangan sampai hilang sejarah itu, maka tidak dijelaskan, ditulis, nggak tulisan apa-apa. Hanya orang-orang yang tahu saja ditandain. Nah, kalau di Madinah tanda itu dengan masjid-masjid dibangun. Contoh ada Masjid Sab'ah gitu ya. Dengan Masjid Khandaq itu adalah masjidnya sebagai tanda bahwasanya disitulah ada pos-pos penjagaan perang saat itu. Nah, jadi makanya disebut Masjid Abu Bakar, terus keliling itu sampai 7. Sekarang tinggal hanya satu yang kelihatan jelas, Masjid Fatah namanya. Nah di Makkah juga begitu. Kan kita kenal ada Masjid Jin, ya. Ada Masjid Sajarah. Ini
Dia masih itu pohon yang dulu ketika jin ingin mengikuti imam Rasul atau mengikuti Rasul sebagai imam untuk baca Al-Quran, kata jin apa? Ya Muhammad, kalau memang engkau ini menurut seorang Rasul, coba pindahkan pohon besar itu ke sini. Nah, akhirnya apa? Rasul berdoa kepada Allah dan pindah pohon itu. Maka bekas pohon yang dulu jin bagi tantangan dibangun masjid kecil gitu ya, kayak musola gitu. Nah, ini contoh-contoh masalah gitu ya. Dan tidak ditulis di masjid itu. Maksudnya apa? Biar jangan sampai generasi yang tidak mempelajari sejarah nggak tahu keutamaan itu gitu ya. Nah, makanya mungkin di daerah kita ini bagian begitu, orang umroh haji ke sana nggak tahu di mana posisinya gitu. Khawatir dikultuskan Pak Ustadz ya. Nah, itu makanya. Jadi sifat keterlaluan juga berlebihan di situ ataupun mengabaikan juga. Makanya alhamdulillah dengan kajian-kajian yang kita dapatkan dari para ulama salafus saleh di sana, mereka tuangkan dalam tulisan, dalam catatan. Makanya ketika diskusi kemarin itu beliau katakan, itulah samping tangga pahat itu sebelah kanan, sebelah kiri kalau turun itu ada tiang coklat itu yang dijaga. Makanya walaupun kayaknya kok buat apa kok dipelihara gitu kan kena menghalangi jalan itu jadi sempit. Nanti iseng-iseng kalau ke sana boleh kita terangin bareng-bareng nanti berangkat ya Pak Mantu. Insya Allah Insya Allah dengan Al-Hijrah Mulia Wisata kita berangkat ke sana. Iya. Bukan kampanye, ini cuma promosi aja. Nah, kemudian bicara masalah perjalanan Rasulullah ini ketika pendengaran Nabi, ini saya katakan, ini mi'rajnya Rasul. Makanya dijelaskan dalam mi'rajnya itu, sejarah mi'rajnya oleh Ibnu Katsir, ulama yang lainnya, bahwa ketika di langit pertama ketemu Nabi ini, Nabi Adam, Nabi Idris, terus Nabi Isa, sampai Nabi yang ke-6 itu Nabi Musa dan Ibrahim ke-7. Nah, rupanya apa? Beliau ini memang diutus oleh Allah untuk memberikan informasi pada para nabi-nabi sebelumnya bahwa walaupun Muhammad dilahirkan di akhir kehidupan para nabi, tapi beliau sebagai pemimpin para nabi. Makanya dikatakan Imamul Anbiya wal Mursalin. Imam para rasul. Akhirnya Pak digambarkan juga beliau sholat mengimami para nabi tersebut. Iya. Dan jamaah rahimakumullah, kalaupun secara ya istilahnya bahasa kita secara logika gitu. Nabi itu memimpin imam menjadi imam itu terhadap ruh para nabi. Itu kan secara akal kita. Kalau ruh mungkin, tapi kan dikatakan ini secara jasad dan ruhan gitu. Bahwa Allah berkehendak untuk menghidupkan kembali para nabi itu untuk menjadi makmum terhadap Rasulullah SAW. Nah, begitu seterusnya. Makanya saya katakan mengimani Isra Mi'raj ini tidak sebatas kemampuan akal kita untuk mencerna. Enggak sampai. Makanya kalaupun orang ingin berpikir secara basirah tadi, ya cukup dengan mengatakan bahwa itu terjadi atas kehendak Allah. Dan Allah punya kekuasaan apapun dengan hal itu. Jadi apa tujuannya diperlukan para nabi itu? Saya katakan tadi sebagai informasi saja. Bahwasanya nih benar Muhammad sebagai pemimpin para nabi, maka disambangi itu ya. Terutama yang istilahnya nabi-nabi yang potensial mendakwakan agama Allah. Maka nabi seperti Nabi Ayub, Nabi Daud, Nabi sebenarnya sifatnya tidak menjelaskan tentang masalah umat itu, beliau nggak disambangi, maksudnya tidak masuk kategori itu. Walaupun dalam perjalanan itu sebenarnya bukan hanya 6 nabi saja. Banyak nabi-nabi lainnya. Nah, termasuk ketika Nabi Musa. Nabi Musa itu ketika disambangi dikatakan, aku telah melihat oleh ditunjukkan oleh Allah bahwa di pintu surga tertera 2 kalimat Nabi Musa. Pertama ada lafaz Allah, kedua Muhammad Rasulullah. Nabi Musa berkata kepada Allah, ya Allah, siapa Muhammad itu? Siapa kekasihmu itu? Apa kata Allah SWT? Dialah utusanku yang terakhir dan dia menjadi imam para nabi dan rasul. Maka Musa berkata, ya Allah, kalau engkau menghendaki, jadikan aku sebagai pengikut Muhammad ini. Nabi Musa minta begitu. Kita umat Islam di Indonesia ini, atau di dunia ini, sudah menjadi umat Muhammad, masih melecehkan Nabi Muhammad. Itu masalahnya. Nah, itu kejadian banyak, Pak. Kenapa? Kan nggak tahu tentang hakikat sejarah sebenarnya. Jadi intinya, makanya Imam Isra Mi'raj itu perjalanan rohani dan jasadi kita harus kita terima hal itu.
Jadi saya kalau bimbing umroh, kalau bicara masalah Muhammad Pak, nggak kuat Pak, selalu menangis terus gitu ya. Ya contoh ketika kita masuk kota Madinah, Madinah itu yang namanya Yasrib awalnya, kering, tandus, dan tajam, kok bisa menjadi Madinah Munawaroh, ya, terang benderang, karena berkat doa Rasulullah. Perjuangan Rasul demikian rupa. Ketika beliau hijrah pertama kali sampai di Masjid Kuba sekarang ini, atau daerah Kuba itu, beliau sudah atur kehidupan sosial masyarakat itu dengan pernyataan 4 hal: afsus salam, wa'imut ta'am, wasilul arham, wa taqumul nasubniyam, tadkhul jannah bisalam. Inilah 4 pedangannya. Begitu seterusnya. Sampai-sampai Rasul berupaya mempersatukan umat di tengah kisruh 2 kabilah Arab, Aus dan Khazraj perang terus, maka Rasul persatukan mereka, saudara. Begitu seterusnya. Jadi memang banyak hal yang perlu kita pahami. Sehingga kadang-kadang jamaah itu kalau pulang selalu terngiang-ngiang. Kayak yang program Oktober kemarin. Baru sampai udah bilang, Ustaz kita reunian yuk. Sudah kangen dengan manasik sampaikan. Jadi intinya kita berupaya untuk menyatukan itu. Nah inilah kita sejarah dan Islam Mi'raj itu, makanya lagi-lagi kita katakan supranatural, mukjizat seperti itu. Saya kira itu ya Pak Akib. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Silakan. Baik, silakan Bapak Ibu yang lain, masih ada yang mau diklarifikasi. Pak Sanusi ini kelihatannya lagi merenung. Ada yang mau ditanyakan Pak Sanusi? Oh, iya. Ini tetua kita nih, senior kita Ustaz. Bu Mumun kemana tadi nih? Ustaz itu tadi Muhammad Zen nih. Muhammad Zen. Oh Pak Zen, mana enggak? Pak Zen. Diaktifkan mikrofonnya Pak. Oh, mikrofonnya belum aktif. Ya, silakan Ya. Bu Rita. Siapa dulu? Ya Pak Zen, silakan Pak Zen. Terima kasih Pak Master. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mungkin ini klarifikasi aja, bukan pertanyaannya, karena Ya. bukan klarifikasi lah. Karena begini Ustaz, saya tuh khawatir kalau di Al-Mulk itu qalilan ma tashkurun. Seakan-akan kita itu kan kurang bersyukur gitu ya. Masuk Ya. golongan itu tuh kan mengerikan. Kita mulai dari oksigen yang nggak bayar di beberapa liter per hari, per ton, per bulan, air yang nggak berhenti dan sebagainya, itu kan harus disyukuri gitu. Ya. Nah, pertanyaan saya itu sebetulnya dalam rangka muhasabah, dalam rangka Nabi Isra Mi'raj itu contoh atau guidance dari Nabi untuk muhasabah ini yang paling penting apa? Akidah, muamalah, atau yang 3 hal itu yang di Quran itu. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tadi saya katakan ketika hijrah pertama itu ke Madinah, beliau singgah di daerah Kuba, Masjid Kuba sekarang ini, itu tempat pertama Rasul berhenti dalam hijrahnya. Kalau kita lihat riwayatnya dari Sa'ad bin Zurarah, dikatakan bahwa ketika terjadi hijrah itu, rupanya masyarakat Madinah sudah antusias untuk menyambut Rasul. Nah, di mana ada kurang lebih 72 orang, 12 di antara perempuan, itu menyambut Rasulullah SAW. Tiba-tiba ada penyusup, Pak. Nah, siapa? Abdullah bin Salam yang masih beragama Yahudi. Ketika beliau menyusup, beliau sampai naik pohon korma, ini sejarahnya, untuk melihat siapa sih yang datang ini, kok begini amat gitu ya. Kayak orang belum kampanye udah dikerumuni orang kan gitu. Gitu. Ini bukan kampanye, dikasih tahu gitu ya. Jadi ketika Nabi Muhammad datang ke Madinah, namanya udah populer, ada Muhammad, katanya utusan Allah atau Rasulullah. Sampai mengundang penasaran Abdullah bin Salam. Beliau naik ke pelukan pohon korma itu, melihat siapa yang datang. Enggak puas juga, dia turun masuk kerumunan manusia. Sampai kata Abdullah bin Salam mengatakan, aku tampak wajahnya kepada Nabi Muhammad ini, dan aku pastikan inilah sosok wajah bukan pendusta. Itu kata beliau. Orang Yahudi yang belum masuk Islam, tapi ketika melihat wajah Rasulullah bisa memvonis, menyatakan ada wajhun laisa bihil kadzab.
Inilah wajah yang bukan wajah pendusta. Coba, musuhnya sendiri memastikan hal itu. Tadi kan Yahudi menjadi musuh Rasulullah. Apa yang terjadi? Beliau berkerumun bersama manusia dan mendengarkan petuah pertama Rasul. Saya bilang tadi. Apa petuahnya? Tadi, ya ayuhan nas, kata Nabi. Hai manusia. Lihat Bapak sekalian, kita pembicaraannya kepada manusia umat Islam. Manusia semua. Kenapa? Beliau tahu yang hadir ini bukan umat Islam 72 orang tadi saja. Karena ratusan orang datang di situ berkerumun. Apa kata Rasulullah berikutnya? Afsus salam. Ini pesan pertama, Pak. Tebarkan salam. Bahwa Islam itu harus menyampaikan sesuatu dengan penuh kedamaian. Makanya salam sebagai isyarat kedamaian kesejahteraan hidup. Orang kalau hidupnya damai, punya uang banyak, enak, Pak. Halo? Ya. Gitu ya. Kalau hidupnya damai, walaupun jadi orang kaya, enak hidup itu. Nah, ini pesan pertama, afsus salam. Yang kedua, wa'at imut to'am, berikan makan pada orang yang membutuhkan. Jadi Islam tidak mengajarkan pelit. Islam tidak mengajarkan bakhil. Tapi kita perlu pada lingkungan kita dengan memberikan makan itu. Maka dikatakan sebaik-baik makan orang muslim itu yang banyak disentuh oleh tangan orang muslim yang lain. Maka nanti tradisi berikutnya terjadi menafsirkan hadis ini, makan barengan satu nampan sama-sama. Itu berkah, Pak. Jadi jangan mentang-mentang dia makannya gaya sendiri, nggak mau nyampur gitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, wasilul arham, jalin silaturahim. Makanya kata silaturahim ini kan menjadi hal yang unik di tengah-tengah orang masyarakat Madinah yang selalu perang terus antara Khazraj dengan Aus, antara Bani Qainuqa dengan bani-bani yang lainnya. Itu perang terus, kesinggung sedikit, lebih dari Matraman dengan apa? Artinya yang ribut terus. Kasih sayang. Maka dalam silaturahim terbangun itu semangat untuk bersama-sama. Nah, ini kan sebetulnya 3 masalah bersifat sosial dalam Islam itu. Salam, beri makan, dan silaturahim. Maka ini harus selalu dievaluasi, kata Rasulullah, dengan hal yang keempat. Apa itu keempat? Wataqumul lail wan nasu niyam. Kamu bangun sepertiga malam di saat manusia yang tertidur semuanya. Apa itu? Sholat di sepertiga malam itu. Jadi kata kuncinya, masalah yang 3 tadi itu tidak bermanfaat banyak, kecuali kalau kita tutup dengan yang keempat. Gitu ya. Yang keempat dengan cara kita lapor pada Allah sepertiga malam. Maka saat itulah kita evaluasi diri tanpa dipengaruhi kepentingan, tekanan, dorongan siapapun. Ya. Coba kalau Bapak Ibu bangun sepertiga malam, berdoa, kira-kira ada yang mesen nggak? Ada yang ngatur nggak? Nggak ada. Kita sendiri kesadarannya. Makanya sampai-sampai Rasulullah SAW memberikan pesan pada kita sebagai umatnya. Apa kata beliau? Alaikum bi qiyamil lail. Fa innahu da'bus sholihin min qablikum. Kalian wajib qiyamul lail setiap saat, setiap malam. Kenapa? Itu sebagai kebiasaan baik para generasi sebelum kalian. Makanya kalau kita ingin menganalisa lebih dalam, coba Bapak Ibu telusuri biodata atau biografi seorang ulama, seorang tokoh di dunia ini. Pasti mereka itu hidupnya lebih dulu ketimbang yang lain. Maksudnya bangun lebih dulu daripada orang masih tidur. Nggak ada para ulama, para tokoh yang hidupnya jaya di dunia ini kalau dia tidak membiasakan qiyamul lail. Nggak akan ada. Ya. Ibaratnya kalau bahasa saya dalam kehidupan sehari-hari, di saat orang-orang masih istirahat, kita sudah kerja. Di saat orang sudah istirahat, kita masih bekerja juga. Maksudnya tidurnya tidak seperti orang maghrib langsung tidur sampai malam, nggak begitu. Ada aktivitas lain. Nah, begitulah seterusnya. Makanya Pak Akib kemarin itu ketika dia umroh, beliau umroh juga, itu hidup di sana malam dibatasi. Gitu. Bayangkan, baru pulang Isya, makan di hotel, tidur jam 2 udah berangkat lagi. Nah, nanti habis subuh pulang, baru makan pagi sarapan, istirahat sejenak, jam 10 berangkat lagi gitu ya. Terus salat zuhur. Itu apa? Itulah kehidupannya sebenarnya. Aktivitas harus jalan terus.
Makanya kita katakan jangan kita istirahat di sana, usah istirahat. Kalau istirahat nanti kalau sudah digotong baru istirahat. Jadi gitu Pak Muhsin, artinya sejarah itu tadi kita kan evaluasi itulah dengan cara apa? Memaksimalkan kita ibadah Allah dengan melibatkan semua aktivitas sosial kita. Nah, karena kebersihan hati juga menjadi penentu utama mudahnya, ringannya ibadah pada Allah. Ya. Itu saya kira. Makanya mohon maaf sedikit saya komentari ini ketika kan sekarang lagi rame ini yang namanya umroh dengan dana talangan gitu ya. Walaupun majelis ulama fatwanya membolehkan, saya bilang salah satu etika umroh dan haji itu harus bebas hutang gitu. Kalau ada hutang sudah dimankan, dihiwalahkan kepada keluarganya. Ini malah mau umroh malah ngutang, ini jadi masalah. Iya. Itu masalah, jadi saya kan nggak akan bisa ya menuai keberkahan. Saya kira itu ya. Baik, terima kasih. Cuman masalahnya kan usia ini sudah menjelang dijemput atau istilahnya keluar itu, prioritasnya yang mana? Gitu ya. Nah, muhasabahnya apa? Totalitas. Jadi memang kita katakan sholat itu nggak ada penggantinya kecuali dengan taubat. Dengan sholat yang sunnah. Artinya nggak mesti harus, saya meninggalkan sholat sudah sekian tahun, saya ganti. Nggak bisa. Dengan hal-hal yang sunnah saja, kerjakan, maksimalkan. Karena prinsipnya kata Rasul apa? Wa'at bi isayatal hasanata tamhuha. Ikutkan setiap keburukan kebaikan. Dan berharap untuk menghapus semua keburukan itu. Makanya ada kata berikutnya, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Maka pergauli manusia dengan akhlak yang mulia. Jadi kalau sekarang mohon maaf ini ya, kadang ada orang udah tua tapi masih keras, angkuh, hati-hati. Berubah udah, ngapain kita mau sombong, ngapain kita mau angkuh, ngapain kita mau takabur. Udah tua, kata orang udah bau tanah, bau tanah sebagainya. Bebaskan diri kita. Kenapa? Nggak ada untungnya orang takabur itu. Nggak ada untungnya kita bangun di dunia ini, apalagi udah lanjut usia. Jadi itu evaluasi diri Pak. Artinya terima kasih. Selama kita semuanya ini menanamkan diri kita untuk selalu menerima apa yang terbaik, silakan lakukan. Karena itu berbagai evaluasi baik kita. Harus tambah lembut ya Ustaz, harus tambah taat. Gitu ya, silakan. Ya, silakan mungkin yang lainnya. Bu Mumun kayaknya lagi ngacung, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Mas. Makasih Pak Ustadz. Ini betul-betul menguatkan akidah dan takwa kita dengan kajian luasan ilmu yang Pak Ustadz berikan ini. Masya Allah, mudah-mudahan cuma begini doang kita modalnya. Iya, tapi dengan kita belajar ini Pak, jadi apa yang segala macam keraguan, kekurangan kita selama ini banyak sedikitnya insya Allah dapat disempurnakan gitulah. Alhamdulillah. Ya. Jadi dengan banyaknya mengaji, jadi ada beberapa pendapat tadi sesuai yang Bapak ungkapkan tadi, saya mempertanyakan juga. Itu katanya qiyamul lail atau sholat tahajud itu dulunya diwajibkan. Itu perintah sholat tahajud itu lebih dahulu daripada sholat wajib 5 waktu. Itu satu yang yang pertanyakan, apakah memang begitu. Yang kedua, saya mendapat penjelasan juga berdasarkan kajian-kajian, itu perintah sholat itu mulanya 50 menjadi sekian sampai akhirnya 5 waktu. Sebagai pendapat menyatakan hal itu tidak ada katanya. Itu sebab kalau seperti itu Rasul itu tidak bisa dipercaya. Padahal itu sudah konsekuen 5 waktu ya begitu, tidak bisa ditawar-tawar begitu. Jadi yang benarnya itu bagaimana supaya kita yakin betul-betul dengan kajian-kajian yang kita dapatkan selama ini. Jadi mudah-mudahan kajian ini bisa menyempurnakan akidah iman dan takwa kita. Jadi supaya jangan ada kebimbangan dan keraguan dalam beramal. Ini maksud saya. Terima kasih Pak Ustadz. Jazakallah khair. Afwan. Terima kasih Bu Mumun. Begini Bu, singkat cerita aja nih. Karena kalau bicara masalah Isra Mi'raj perjalanan, saya bilang itu 3 semester Bu baru selesai. Jadi gini, ini saya bilang dari buku-buku ini saya bawa, maka saya bilang betul-betul saya mendapat semacam Mi'raj kemarin saya ketika umroh itu. Ya, betul. Dapat motivasi baru betul.
Jadi intinya begini, bahwa ketika bicara masalah perjalanan Rasulullah dengan Mi'rajnya ini, ketika dapat perintah awalnya 50 kali sehari semalam, kemudian beliau turun ketemu Nabi Musa. Nah, kenapa Nabi Musa yang lebih dominan dalam sejarah ini? Pertama, Nabi Musa itu di kalangan Bani Israel sebagai nabi mereka, gitu ya, Nabi Musa. Kenapa? Karena yang menyelamatkan Bani Israel dari Fir'aun pun Nabi Musa. Dan kemudian kitab Taurat kepada Nabi Musa. Kitab Taurat sebagai acuan hidup mereka itu. Jadi sebagai parameter kehidupan Bani Israel pada Nabi Musa. Makanya ketika Nabi Musa mengatakan, ya Allah, kalau engkau kehendaki, jadikan aku sebagai pengikut Muhammad. Coba, Nabi Musa mengatakan begitu. Artinya apa? Ini kita dalam sejarah. Makanya kan sejarah tergantung siapa yang meriwayatkan sejarah itu. Makanya dikatakan, an-nasu hadisun bima ba'dahu. Manusia akan menjadi sejarah terhadap kehidupan berikutnya. Jadi fa'in syi'ta antakuna hal hadis, kalau kamu ingin menciptakan cerita yang baik, buatkan dari sekarang, kerjakan. Itu maksudnya gitu. Dalam sejarah begitu, Bu. Makanya tergantung siapa yang meriwayatkan. Nah, ketika Nabi Musa menyampaikan usulan Rasulullah, ditanya, ya Muhammad, apa yang dapatkan dari Allah? Karena Muhammad, aku dapatkan perintah 50 kali sholat sehari semalam. Kata Musa, ya Muhammad, nggak akan mungkin umatmu kuat menjalankan hal ini. Bayangkan 50 kali sholat sehari semalam. Kalau kita hitung secara menit, coba jarak sholat dengan berapa menit? Coba hanya 30 menit saja. Kalau kita hitung dengan waktu itu. Akhirnya apa? Nabi Muhammad minta kepada Allah untuk minta keringanan. Nah, adapun yang bolak-balik ini jadi Israiliyat namanya. Artinya hadis-hadis dhaif semuanya. Bukan berarti nggak boleh, tetap bagian dari riwayat namanya. Ya. Tapi intinya terjadi pengurangan memang. Makanya di akhir baru kata Rasulullah SAW, fabihadihil khomsi khomsuna. Dengan 5 ini nilainya 50 kali. Sehingga terjadi kaedah global dalam Islam itu syariatnya fal hasanatu bi asri amsalihah. Jadi Islam connect semua, matching semua syariat itu. Setiap satu kebaikan dia 10 kali kebaikan. Jadi terjadi perkalian 10 kali dalam kebaikan itu. Ini matching dengan perintah sholat. Walaupun kita kerjakan 5 kali sehari semalam, nilainya sama dengan 50 kali. Berarti perkalian berapa itu? 10. Pahala pun begitu. Kata barang siapa dalam Al-Quran, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihah. Jadi nggak ada yang salah. Makanya kalau kita menemukan sebuah hadis, memahami suatu komentar Islam itu, coba belajar memahami Islam secara universal, secara komprehensif. Ini kesalahan, mohon maaf teman-teman kita, para asatid, para mubalik sebagainya, kadang dapat satu hadis digepek itu aja, nggak mau ngelihat hadis yang lain. Iya. Pokoknya kalau nggak sama saya pasti salah. Siapa yang bilang? Padahal ikhtilaf itu merupakan bagian dari sunnatul kaun. Artinya sunnah kaunnya hidup boleh berbeda, tapi harus pahami secara universal dulu, baru boleh berbeda. Nah ini maka background syariah begini, Bu. Makanya saya mungkin Pak Madwar seringkali mendengarkan kajian saya di Aliman itu, gitu ya. Apalagi kalau itikaf itu udah full saya di Aliman, gitu ya. Saya jadi santri di sana. Jadi intinya apa? Kita berupaya Islam tafsirkan secara universal dari dalilnya itu. Oleh karenanya ketika tadi bicara masalah ini, bagi saya nyata adanya bahwa ada keringanan itu. Kenapa? Karena Nabi Musa sebagai senior Rasul dan Nabi Musa sebagai idola Bani Israel. Di mana Bani Israel ini sebagai prototipe kehidupan umat beragama saat itu. Kenapa? Karena Bani Israel banyak nabi pada Bani Israel itu. Dari mulai Nabi siapa dulu sebelum Musa itu. Nah, itu lewat Bani Israel juga. Kan Nabi Yakub itu punya anak, punya anak berikutnya Bani Israel yang 12 kelompok itu. Sampai Nabi Musa, turun lagi Nabi Yusuf nanti, terus sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Semua pada Bani Israel gitu. Oleh karenanya ketika Nabi Muhammad demikian, maka sangat wajar bahwa Nabi Muhammad dikasih tahu, ya Muhammad, umatmu itu lebih lemah dari umatku. Artinya nggak mungkin kamu bisa menerima perintah 50 sholat dalam 1 hari 1 malam. Sulit ngerjainnya. Coba sekarang aja. Yang 5 aja banyak yang masih alpa. Gitu ya. Itu cuma 5 padahal.
Gimana kalau 50? Nggak sempat bikin Indomie, Bu. Ya, gitu. Makanya Allah berikan hikmahnya. Makanya Allah tambah nilainya dengan apa? Kelipatan 10 kali. Tidak ada perubahan setelah ini. Maka Allah perintahkan itu. Nah, setelah itu Rasulullah dapat perintah sholat 5 kali ini. Ternyata beliau turun ke bumi itu sudah masuk waktu syuruk. Berarti masih ada sholat subuh enggak? Tidak ada. Habis waktu subuh syuruk datang itu. Makanya sholat pertama Rasul kerjakan itu kan namanya sholat zuhur. Apa zuhur? Dari kata-kata awalu ma zoharo ala wajhil ardi. Sholat yang pertama dikenal Rasulullah setelah dapat perintah sholat ketika Isra Mi'raj itu. Sholat zuhur. Gimana fenomena sholatnya? Apakah Rasul berijtihad sendiri? Enggak. Dibimbing oleh guru besar beliau, itu malaikat Jibril. Maka ketika datang awal waktu sholat zuhur, matahari mulai tergelincir, Jibril datang kepada Rasulullah. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, as-sholatu jami'ah. Nah ini. Jadi informasi yang sholat itu awalnya sebelum turun perintah azan dan qomat, kata-kata as-sholatu jami'ah. Yang ada kekeliruan lagi, kadang-kadang seorang imam sudah qomat masih bilang as-sholatu jami'ah. Ini kelewatan namanya. Coba Bapak Ibu perhatikan di luar masjid itu seorang imam. Ya. Ketika sudah qomat selesai, imam masuk bilang as-sholatu jami'ah. Udah qomat gitu. Enggak usah lagi pakai sholat jami'ah. Makanya untuk instruksi sholat sunnah seperti sholat Id, sholat taraweh yang dia berjamaah itu boleh dengan kata as-sholatu jami'ah karena nggak pakai qomat. Jadi gitu Bu pemahamannya. Nah, keuniversalan agama ini dasar-dasar yang harus dipadukan semua sehingga betul-betul bisa menyebut suatu cara universal dan sifatnya terpadu. Jadi komprehensif. Itu menyangkut pada masalah sholat. Karena awal sholat zuhur itu sehingga disitulah yang kita katakan sholat berjam dilakukan oleh 2 imam, 2 makmum. Apa maksudnya? Rasul itu diimami oleh Jibril. Sementara Rasul jadi imam bagi 4-5 orang sahabat yang sudah Islam sebelumnya. Sehingga ketika Rasul mendapat perintah dari Jibril, as-sholatu jami'ah, maka Rasul pun mengatakan pada sahabat yang ada segitu, as-sholatu jami'ah, ayo sholat berjamaah. Jadi ya karena Rasulullah bisa melihat gerak-gerik Jibril, sahabat nggak bisa melihat. Makanya Rasul dibimbing oleh Jibril. Itu namanya mata rantai bagaimana untuk menyampaikan dakwah gitu. Itu hari pertama. Hari keduanya Jibril datang di akhir waktu-waktu sholat itu. Makanya nanti ada perbedaan atau ada ketentuan waktu antara waktu awal sholat kapan, berakhir kapan. Itulah Jibril ajarkan. Oleh karena yang namanya perintah sholat bukan ijtihad Rasul. Lagi-lagi ingat, bukan ijtihad Rasul. Ini merupakan wahyu Allah yang Allah perintahkan pada malaikat Jibril mengajar kepada Muhammad. Maka ketika selesai hari kedua, kata Jibril apa? Ya Muhammad, ma bainal hadainil waqtaini waktu sholat. Muhammad, antara 2 waktu yang kemana aku ajar berdakam sampai sekarang ini, itulah waktu sholat. Makanya Al-Quran mengatakan, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Jadi sholat dengan orang mukmin dan aturan waktunya yang tertera sudah itu. Jadi lagi-lagi bukan hasil ijtihad Rasul. Tapi berkat bimbingan malaikat Jibril ada Rasulullah. Siapa Jibril? Guru besar Rasulullah. Allamahu syadidul quwa. Daya ingatnya Jibril nggak pernah keliru. Kalau kita suka lupa, Jibril nggak pernah lupa ingatannya. Nah, itulah contohnya. Jibril artinya kan dari Allah ya Ustaz? Iya, kan Allah nggak mungkin ngajarkan langsung praktek. Ya. Karena Nabi Muhammad nggak bisa melihat Allah. Maka Allah utus malaikat Jibril bagi makhluk gaib bisa dipandang oleh Rasulullah dengan ingatan, dengan penglihatan itu. Nah, makanya Nabi Muhammad sudah familiar dengan Jibril. Kenapa? Udah diajar, dikasih tahu sebagai navigator, gitu ya, sebagai pembimbing. Nah, kemudian udah selesai itu ketemu lagi reunian. Jadi ketemu lagi mereka. Maka sudah intan dengan malaikat Jibril Rasulullah itu. Makanya Rasulullah SAW itu sangat merasa gelisah
ketika pada sekitar tahun sebelum Isra Mi'raj itu ditinggal oleh Jibril, nggak pernah datang Jibril. Makanya kata orang Bani Israel, kata orang Arab Quraisy saat itu mengatakan Muhammad ditinggalin setannya. Nah, itu maksudnya. Maka surat Ad-Duha turun itu. Wad-duha wal laili idza saja sampai akhirnya makola gitu, tidak ditinggalkan oleh Tuhan itu, oleh bagi orang kafir oleh setannya itu. Itu gambaran tentang bagaimana kehidupan Nabi Muhammad. Jadi intinya perintah sholat mutlak, Bu. Maka waktunya pun mutlak juga. Maka awalu ma zuharul adalah waktu zuhur itu. Nah, awalnya sholat yang 5 itu 2 rakaat semua. Sebenarnya riwayat Aisyah mengatakan, iman yang kuat orang muslim dan hijrah ke Madinah ditambah 2 rakaat berikutnya. Zuhur dari 2 jadi 4. Asar dulu jadi 4. Maghrib kenapa 3? Kata Nabi, fa innaha witrun nahar. Karena maghrib sebagai witir siang hari. Penutup hidup maghrib itu. Makanya saya sering sampaikan tanpa kata berlebihan, kita boleh saja mengucapkan selamat menempuh hidup baru habis sholat maghrib. Karena berganti hari kita saat itu. Isya dari 2 jadi 4. Subuh kenapa tetap 2? Kata Rasulullah, lituli qiraatiha. Saking panjangnya bacaan sholat ketika subuh. Makanya kalau sholat subuh jangan pakai surat gacoan. Kalau nggak kulhu, kuliah kulhu, nyasar nanti akhirnya. Bukan wala antum, tapi wala dolin, nyasar lagi. Tapi Nabi bacanya apa kalau subuh itu? Antara 60 sampai 100 ayat per rakaat. Kita antara 6 dan 10 ayat, masih wajar. Ada yang 1 sampai 3 ayat saja. Jadi gitu Pak. Makanya mohon maaf ini kadang-kadang lagi-lagi analisa kita tentang riwayat hadis bermacam-macam itu kurang kurang dipahami secara benar kalau kita hanya memahami 1-2 hadis saja. Coba kumpulkan semua hadis dulu. Makanya dalam dunia syariat itu begitu cara memahaminya. Kita kumpulkan semua hadis yang mampu kita kerjakan, kita hafalkan, alhamdulillah begitu, baru ambil kesimpulan. Muncullah kaidah-kaidah fikih, kaidah usuliyah di situ muncul. Jadi gitu Bu ya, insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami bahwasanya ada pertanyaan nomor 1 kalau nggak salah Bu tadi mengenai sholat malam itu hukumnya wajib. Oh iya. Masalah tahajud gimana hukumnya? Memang betul. Ketika Nabi sebelum dapat wahyu Allah Isra Mi'raj itu mendapat wahyu Allah berupa perintah sholat itu, perintahnya tahajud dulu, qiyamul lail dulu. Kan kata Allah pada surat Al-Muzammil itu, kalau kamu mampu kerjakan tengah malam, kalau nggak kurangi lagi dikit, kalau nggak baca Quran tambahnya, terus begitu. Sampai Nabi merasa berat. Awalnya itu tengah malam perlu dibangunkan. Tapi rupanya badan Rasul sebelum Isra Mi'raj gitu. Sebelum Isra Mi'raj itu ayat. Sebelum Isra Mi'raj itu kan ketika Rasulullah SAW itu mendapat wahyu pertama, artinya mendapat wahyu Allah. Ketika di Gua Hiro. Yang beliau pulang kedinginan, ketakutan itu, tapi ada Khadijah sebagai penyelimutnya gitu kan. Maka dia ayuhal muzammil, Allah tegur Muhammad lagi kedinginan itu, hai bangun, hai muzammil, selimut itu. Kenapa? Besok ada perintah besar dari ini, kata Allah SWT. Coba lihat nanti tafsir dengan surat Al-Muzammil itu. Artinya itulah gambarannya. Dan kemudian dalam surah Isra pun dikatakan apa? Wa minal laili fatahajjad bihi. Ada perintah. Dari sebagian malam, tahajudlah kalian. Perintah. Makanya bagi Rasul, tahajud wajib. Bagi umatnya, sunnah saja. Oleh karenanya, kalau kita menyempurnakan ibadah-ibadah wajib kita yang sering alpa itu, tambah dengan nafilah ini, itu tahajud. Oleh karenanya, sholat nafilah dalam kajian Islam, dalam kajian fikih Islam, ada 3 jenis nafilah itu. Pertama tahajud, kedua witir, ketiga duha. Ini namanya nafilah sholatnya. Jadi Bapak Ibu yang ingin melengkapi kekurangan-kekurangan, nah, maka dimaksimalkan 3 hal ini. Usahakan walaupun mungkin kita boleh meninggalkan suatu saat, tapi kan kita nggak mungkin dari kecil mengerjakan 3-tiganya itu secara maksimal. Kalau ada seorang ustaz mengatakan, kan nggak wajib, artinya nggak sunnah setiap saat. Memang. Tapi apakah kita pernah mengerjakan maksimal dari awal? Kan enggak. Sekarangnya mulai sadar gitu. Udah mulai bertobat. Nah silakan maksimalkan. Jadi begitu seterusnya. Ya insya
Allah dengan pemahaman seperti ini kita bisa memahami mana yang kita kerjakan dan mana yang tidak kita kerjakan. Ini jam 7 kayaknya, Pak Mazhar ya? Iya, Masya Allah, ini asik nggak kerasa, Ustaz. Tanya satu lagi Pak Mazhar. Aduh, Baik, saya kembalikan Pak Mazhar, Masih- silakan. ya, siapa masih waktunya udah jam 7 nih, Pak. Ada Pak Abdul Syukur itu. Oh, Pak Mungkin Syukur. 1 menit. 1 menit ya Silakan, boleh, Pak. Pak. Jawabannya 1 menit juga. Silakan, Pak Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Terima kasih Waalaikumsalam. Pak Mazhar dan Pak Ustadz. Yang ingin saya tanyakan demikian. Allah itu kan maha tahu, ya, bahwa umatnya itu lemah. Tuh. Tidak perlu Nabi Musa mengatakan umatmu lemah, lebih kuat dari umat. Apa hikmah daripada peristiwa ini? Kenapa Ya. itu mesti diturunkan 50 dulu? Padahal Allah tahu umatnya itu kekuatannya seperti itu, sehingga saran Nabi Musa itu akhirnya diterima. Nah, ini yang ingin saya tahu hikmahnya apa ini Pak Ustadz. Terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi singkat cerita gini, kalau kita cerita panjang, karena gini Pak, banyak kasus seperti ini. Contohnya apa? Ada nasih dan mansuh dalam Al-Quran. Allah Maha tahu kok pakai ada ayat dihapus, itu satu. Yang kedua, dulu ada perintah boleh nikah mut'ah. Kenapa dihapus juga? Allah Maha tahu kan gitu. Jadi jangan pakai logika kita, nggak nyampe. Ini kehendak Allah. Allah mengajak kepada kita bahwasanya dalam kita beragama perlu ada nasihat dari senior gitu. Maksudnya Nabi Musa sebagai senior bagi Muhammad dan umat Bani Israel lebih kuat daripada umat Muhammad itu. Makanya bukan Allah nggak ngerti, Allah menguji pada kita. Makanya iman itu tadi harus 2 dibarengi, sam'iyat dan basoriyat. Jangan sendiri-sendiri. Jadi hikmahnya untuk menunjukkan kepada kita semuanya bahwa memahami sesuatu jangan sebelah mata. Kalau bicara, Allah kan mata kenapa pakai dirinci, pakai nunggu komentar Nabi Musa. Nggak usah jauh-jauh kita katakan. Nikah mut'ah itu, Allah mah tahu nggak? Nah, kenapa kok pernah diperintah, pernah dibolehkan, kok dihapus? Kan gitu masalahnya Pak. Sama pertanyaan tadi jawabannya begitu. Ini kehendak Allah semuanya. Kita meyakini saja. Jadi nggak ada kata lemahnya di situ. Kenapa? Menguji. Bahwasanya kita yakin nggak dengan hal ini. Kan iman kalau nggak diuji nggak ada nilainya Pak. Kata Allah Pak, ahasiban nas ayutraku ayakulahum la yuftanun. Apakah manusia cukup mengatakan kami beriman nggak diuji? Nggak mungkin diuji. Atau Allah uji telah sebelumnya. Maka disitulah akan kelihatan siapa yang taat, siapa yang tidak taat. Termasuk perubahan kiblat, bayangin. Ini kan sangat fenomenal. Dan Nabi minta pada Allah karena gelisah dicaci, dia dihinakan atau dicerca oleh kaum Bani Israel, oleh Yahudi saat itu. Dibilang oleh Yahudi, oh Muhammad cuma mengikuti syariat kita aja kok, buktinya sholatnya ngadep ke Baitul Maqdis gitu ya. Atau apa? Qad wajib sama dan seterusnya. Allah baru pindahkan kiblat itu. Jadi jangan kita jadikan suatu kelemahan memang ini. Kenapa? Allah uji kita dengan syariat tersebut. Nah, termasuk tadi ketika Isra Mi'raj itu. Kenapa sih? Kenapa nggak langsung 5 aja? Maka berarti nggak ada sejarah syariat berarti. Dari 50 jadi 5. Apa hikmahnya? Berlaku kaidah fal hasan bi asri amsalihah. Itu ambil hikmahnya di situ. Dari nikah mut'ah, Allah berikan pengajaran bahwa ketika kondisi darurat, ketika saat itu orang berperang, kalau nggak punya pasangan, akhirnya dia main macam-macam, Allah berikan keringanan. Tapi karena akibatnya fatal, maka Allah rubah. Nggak jadi masalah. Selama wahyu masih turun, masih ada, nggak ada kata kelemahan. Karena wahyu sebagai penegur dan penyempurna sekaligus. Kecuali kalau Nabi Muhammad sudah wafat, muncul perubahan, itu baru namanya bid'ah. Itu namanya mengada-ada. Jadi gitu prinsipnya Pak. Insya Allah nanti lama kita akan bahas panjang lebar Ya, hal ini. baik. Karena ini udah lewat juga waktunya. Ya, Baik, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian ini berikutnya bermanfaat. Terima kasih. kita akan terus nih dengan Ustaz Saiful ini mengenai syariah itu ya Ustaz ya. Baik. Mungkin temanya barangkali tematik syariat begitu ya. Boleh, Ya, nanti cari diatur aja tema-tema jadwalnya yang atau cocok, temanya kasih gitu. saya biar saya persiapkan. Syariat. Karena kalau nggak dipersiapkan saya ngaco kemana-mana ngomong jauh Pak. Baik, Baik. alhamdulillah, masya Allah luar biasa pagi ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak Ustadz. Apalagi Ustadz ini baru pulang, jadi dengan masih capek-capek masih mau berkenan Ya, gitu. lumayan. Baik.
Makanya Bapak Ibu belum sempat sekalian. puasa pagi ini masih. Ya. Bapak Ibu sekalian, kita tutup acara kita pagi hari ini dengan sama-sama baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Pamit ya, Pak Ibu Ya, sekalian. silakan Ustaz. Terima kasih. Bye. Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak. Sampai ketemu pekan depan. Kasih Pak. Terima kasih Pak Makasih, Pak Ustadz. Ustadz. Terima kasih Mas. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mas. Saya tutup, Ustaz. Semuanya. Assalamualaikum.